Amanah ini dapat membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini anak juga bisa membawa kita sebaliknya, membawa kita menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan anak merupakan adalah salah satu amal jariah yang kita tinggalkan nantinya. Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa thalatha. Dari salah satu amal jariah yang kita tinggalkan di antaranya yakni anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Semakin hari kita diingatkan kembali. Kita sebagai orang tua, kita lihat anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan benar? Sudah kita lihat kebahagiaannya, bagaimana bacaan Al-Qurannya, bagaimana kegiatannya, apakah mereka sudah menuntut orang? Dan bagi ini juga kita sebagai anak diingatkan, apakah kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita? Begitu banyak amal kalian, begitu banyak sedekah amal baik. Apabila kita berharap kepada kedua orang tua, maka Allah haramkan bagi kita menuju surganya. Jikalau kita masih memiliki kedua orang tua, jikalau kita masih memiliki orang tua, selesai dari sekolah ini, kita kembali, kita datang ke rumahnya, kita terani, kita peluk, kita cium. Bentuk dari kegagalan kita tidak bisa membalas kebaikan yang telah mereka beri kepada kita selama ini. Bentuk dari belakang kita, bentuk dari depan kita yang tak sanggup memberi apa yang mereka beri dari sejujurnya kepada kita. Bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, apalah daya, sesal kemudian tak ada arti. Maka kita jangan lupa berdoa kepada kedua orang tua kita. Kita selalu berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami hingga sekarang. Dari waktu kecil tambah belas kasih, ya Allah. Dari waktu kecil hingga sekarang mereka menyayangi kami, ya Allah. Hanya itulah yang dapat kita ucapkan ketika orang tua kita telah mendahului kita. Kita selalu mendoakannya. Mungkin hari ini kita tidak bisa bertemu dengan kedua orang tua kita. Kita berharap di akhir nanti kita bertemu kedua orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua tujuan dari berkurban yakninya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu dekat dengan kita, yaitu dengan bermakna kurban yang artinya dekat. Sudah setahun lamanya di antara tahun kemarin dengan tahun ini, betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita sudah mau meluangkan sebagian harta kita untuk mengeluarkan untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu dekat dengan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Adapun salah satu yang ketiga ini yakninya tujuan kita berkurban yakninya dengan bahwasanya di tubuh kita ini ada sifat-sifat hewan. Dengan berkurban kita berharap sifat-sifat hewan ini luntur dari tubuh kita. Jikalau kita menjadi orang yang tidak baik, maka kita berharap yang tidak baik itu luntur dari tubuh kita. Hewan tidak pernah apa perbedaan kita dengan hewan. Hewan tidak pernah memikirkan, mereka tidak pernah memikirkan akhirat. Mereka juga tidak pernah memikirkan kehidupan setelah kematian. Jikalau kita ada manusia ini yang tidak pernah memiliki pengertian dengan apabila kita hidup tidak memiliki memandang ke akhirat, dan jikalau kita juga tidak memiliki pandangan setelah hidup adanya mati, maka apa bedanya kita dengan hewan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Mari sama-sama kita layangkan pandangan kita ke depan. Mari kita layangkan langkah kaki, layangkan tangan kita sampai di manakah kita berlalu. Yang mana pada akhirnya kita juga dinantikan oleh lubang yang sempit yang gelap. Mungkin hari ini kita memiliki rumah yang mewah, kipas angin yang kencang AC yang menginginkan ruangan kita, menerangnya lampu yang menerangi rumah kita.
kemampuan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali merasakan hal ini, bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah mau mengikhlas sebagai hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mobil mewah yang kita miliki tidak akan bisa membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mobil yang mewah tidak mungkin bisa membawa kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amallah yang bisa kita bawa menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jikalau kita dalam berkurban, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah yang bisa nanti membawa kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatlah hewan kurban kalian, perbanyaklah hewan kurban kalian, karena itu yang akan menjadi tunggangan kalian menuju siratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alangkah beruntungnya saudara-saudara kami tahun ini yang Allah izinkan untuk berkorban. Berapa mewahnya, nanti paling hanya sebatas umur kita. Berapa mewahnya kita hidup di dunia ini, itu hanyalah sebatas umur kita. Dan berapa susahnya nanti kita di sini, itu hanyalah sebatas umur kita juga. Apa yang mau kita banggakan? Hanya sebatas umur semuanya. Oleh karena itu, dari sekarang kita ditentukan untuk di akhirnya nanti, apakah kita senang selamanya dan apakah kita akan sengsara pada selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selagi Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidup, maka kita tingkatkanlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang merugi. Pada akhirnya kita menjadi orang yang tak berguna di hadapan Allah. Sudahlah kita di dunia sengsara, di akhirat pun juga kita sengsara. Dan begitu juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bersama-sama mengharapkan keselamatan dalam beragama ini. Kita selalu menyisipkan doa kita selalu berdoa di dalam doa akhir salat kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya Allah, selamatkanlah kami dalam keadaan beragama, dalam ujian beragama ini ya Allah. Kita berharap semoga di hari ini, di hari yang berkah ini, kita selalu menjadi orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan sampai umur kita di tahun depan. Allah izinkan kita untuk berkorban. Kita memiliki usaha dan Allah izinkan kita untuk berkorban di tahun depannya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu melimpahkan rezeki kita, membukakan jalan rezeki kita, memberi kita kesehatan untuk segala amal yang baik menuju kepadanya. Dan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang berhaji pada tahun ini. Semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur, haji yang berkah, dan mereka kembali ke tanah air dengan suci, bersih, sebagaimana mereka dilahirkan ke bumi dari rahim ibu seorang ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi Qur'anil azim. وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وجل ونعيم وبارك وتفضل بجلالك وكمالك على سيد من عبادك وأشراف عبادك سيدنا ومولانا محمد